Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Zara Shakira. Hari ini aku mau cerita sekaligus merepresentasikan hasil tugasku yang judulnya Analisis Framing Robert Altman terhadap konflik sosial dan siklus kekerasan dalam film Dendam Kelam Malam 2025. Nah, kenapa sih aku tertarik pilih topik ini? Jadi berangkat dari pandangan kalau film itu bukan cuma tontonan atau hiburan, seru-seruan pas lagi gebut aja. Film itu sebenarnya teks sosial yang aktif banget mencerminkan, membingkai, bahkan menyebarkan makna-makna tertentu ke penontonnya. Mulai dari dialognya, visualnya, sampai cara kamera mengambil gambar, itu semua ada ideologi dan sudut pandang tersendiri dari pembuatnya. Fokus penelitianku ini pengen lihat bagaimana sebuah film membingkai konflik, trauma masa lalu, dan relasi kuasa yang timpang. Lewat riset ini, aku mau nunjukin kalau aksi balas dendam dan kekerasan yang ada di film itu bukan cuma karena karakternya jahat dari sananya, tapi ada alasan sosiologisnya, yaitu karena struktur sosial yang tidak adil dan sistem hukum yang gagal memberikan keadilan. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya, aku mau kenalin dulu nih objek penelitianku. Filmnya judulnya Dendam Kelam Malam, genrenya psychological thriller, diproduksi oleh Falcon Picture dan disutradarai oleh Daniel Rifki. Film yang rilis tahun 2025 ini sebenarnya adaptasi lokal dari film thriller Spanyol yang terkenal banget. Judulnya The Body 2012. Film ini durasinya sekitar 1 jam 43 menit dan latarnya tuh sengaja dibuat sempit dan bikin sesak. Dan kebanyakan di lab forensik dan ruang integrasi. Tujuannya jelas buat ngasih tekanan psikologis ke karakternya. Ceritanya tentang Jeffrey, seorang dosen yang juga jadi direktur di perusahaan farmasi milik keluarga istrinya, Sofia. Pernikahan mereka ini retak karena Sofia jauh lebih tua dan suka ngerendahin Jeffrey secara ekonomi. Merasa tertekan, Jeffrey selingkuh sama mahasiswanya, Lydia, dan mereka nekat merencanakan pembunuhan Sofia pakai racun yang tak berjejak, namanya itu T800. Tapi plot twist terbesarnya adalah semua teror yang dialami Jeffrey malam itu ternyata adalah skenario balas dendam yang udah dirancang rapih selama 10 tahun oleh Arya atau polisi yang mengintegrasi Jeffrey dan anaknya, Lydia. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu ini Jeffrey ini pelaku tabrak lari yang menewaskan istri Arya. Tapi Jeffrey bisa lolos dari hukuman karena dilindungi sama duit dan kekuasaan keluarga Sofia. Nah, untuk membedah cerita yang kompleks ini aku pakai dua senjata utama. Yang pertama, teori konflik Karl Marx untuk landasan sosiologisnya dan analisis framing Robert Altman untuk metodenya. Secara sosiologi, Karl Marx itu bilang kalau konflik di masyarakat itu wajar sekali terjadi kalau ada ketimpangan kekuasaan atau sumber daya. Dan kalau konflik struktural ini tidak selesai secara adil lewat jalur hukum, dia nggak bakal hilang, tapi akan mengkristal jadi trauma, dendam, dan aksi ekstrim. Teori ini pas banget untuk membedah kenapa Jeffrey merasa terasing di rumahnya sendiri dan kenapa keluarga Arya sampai nekat main hakim sendiri. Terus gimana cara film ini menonjolkan konflik tersebut? Nah, disinilah aku pakai analisis framingnya Robert Altman. Framing itu intinya cara media milih dan menunjukkan bagian tertentu dari realitas untuk menyetir cara pandang penonton. Altman membaginya jadi 4 elemen yang saling nyambung. Yang pertama ada define problems, gimana film mendefinisikan suatu masalah. Yang kedua ada diagnose causes, siapa atau apa yang dituduh jadi akar penyebabnya. Yang ketiga ada make moral judgment, penilaian moral apa yang pengen disampaikan ke penonton. Dan yang keempat ada treatment recommendation, solusi atau akhir seperti apa yang ditawarkan. Sekarang kita masuk ke bagian serunya, yaitu analisis tiap elemen framingnya. Pertama, define problems, mendefinisikan masalah. Film ini ternyata gak membingkai dendam Arya dan Lydia sebagai murni tindakan kriminal biasa. Masalah utamanya justru dibingkai sebagai siklus ketidakadilan yang dipicu kegagalan hukum formal. Bisa dilihat adegan 51 nunjukin flashback kecelakaan 10 tahun yang lalu. Tarikan ke masa lalu di tengah-tengah penyelidikan ini bikin penonton sadar kalau masalah intinya bukan kematian Sofia yang sekarang, tapi utang keadilan yang belum dibayar. Di adegan 168, Arya mempertegas itu pas bilang ke Jeffrey kalau sistem hukum udah gagal total karena memberikan Jeffrey bebas selama 1 dekade
cuma karena dia punya tameng kapital kekuasaan. Yang kedua ada diagnose causes, penyebab masalah. Film ini pintar banget karena nggak cuma menyalahkan satu orang aja, tapi penyebabnya dibikin berlapis sampai ke level struktur sosial. Di adegan 58-61 menunjukkan penyebab pertama, ketimpangan relasi kuasa di pernikahan Jeffrey dan Sofia. Sofia secara arogan bilang, "Bisa apa kamu hidup seperti ini dengan gaji dosen?" Kalimat ini bikin Jeffrey ngalamin alienasi atau terasing karena harga dirinya diinjak-injak oleh kapital istrinya. Dan penyebab ini diperkuat di adegan 142 saat Jeffrey curhat kalau dia selingkuh karena pengen dihargai. Jadi akar penyebabnya adalah gabungan antara tekanan domestik dan kegagalan hukum yang melindungi orang kaya. Yang ketiga ada make moral judgment atau penilaian moral. Di sini filmnya seru karena moralitasnya nggak hitam putih, tapi abu-abu banget. Penontonnya diajak buat nguliti kepalsuan Jeffrey secara perlahan. Di adegan 27 dan 28, topeng duka Jeffrey runtuh pas dia ngomong ke Lydia, "Aku capek pura-pura nangis," dan ngerasa pembunuhan Sofia itu wajar demi cinta mereka. Penilaian moral ini makin dikunci di adegan 120 saat Jeffrey keceplosan bahas di tahu racun T800 saat diintegrasi. Tapi di sisi lain, film gak bikin kita langsung benci sama aksi kejam Arya dan Lydia, karena kita udah dikasih tahu duluan kalau mereka adalah korban trauma yang nggak dapat keadilan dari sistem. Dan yang keempat ada treatment recommendation atau solusi. Rekomendasi penyelesaian film ini tuh tamparan keras sekaligus kritik sosial yang sarkas ya. Bisa dilihat di adegan 67, nunjukin Jeffrey yang lumpuh minta tolong, tapi Arya menolak sambil memberi pertanyaan yang membalikan keadaan saat kecelakaan 10 tahun yang lalu. Akhirnya di adegan 176 dan 177, Lydia ngeracunin Jeffrey pakai racun yang sama persis, dan Lydia pergi ke Malaysia gitu aja tanpa tersentuh hukum formal. Akhir yang nggak bersih atau dissolution ini mau bilang sistem hukum gagal, yang tersisa cuma pembalasan dendam. Dan kesimpulannya, lewat kacamata Edmund dan Karl Marx, kita bisa melihat kalau film Dendam Kelam Malam ini sukses jadi teks sosial yang kritis banget. Film ini berhasil membingkai kalau konflik, trauma, dan dendam itu bukan cuma masalah personal atau moral individu yang buruk, tapi murni produk dari struktur sosial yang timpang dan rusaknya sistem hukum kita dalam menegakkan keadilan. Lewat riset ini aku berharap kita semua bisa melek kritik kalau ketidakadilan yang dibiarkan lama-lama bakal melahirkan lingkaran setan kekerasan yang tidak akan ada habisnya. Oke, jadi sekian presentasi dari aku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.